Halo guys, kembali dengan aku di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan part 2 dari tutorial Limbus Company ya. Jadi di video kali ini aku akan jelasin bagaimana mekanik battle di game ini ya. Oke, yang pertama skill. Skill ini kita gunakan untuk clashing atau istilahnya bertarung di game ini. Skill di sini terbagi menjadi 3, yaitu skill 1, skill 2 dan skill 3. Begitu saja namanya memang. Dan tentu saja mereka memiliki kebedaan, yaitu damage yang dihasilkan jauh berbeda dan efektivitasnya juga biasanya berbeda. Yang kedua ada defense. Defense di sini juga dibagi 3, ada counter, defense, sama evade. Tentunya mereka memiliki keunggulan yang berbeda. Untuk counter, musuh akan diberikan kesempatan untuk menyerang, lalu para healer kita akan menyerang musuhnya balik. Lalu untuk defense memberikan darah berwarna biru untuk sebagai shield. Lalu untuk evade, dia akan menghindar jika power coinnya lebih besar daripada musuh. Lalu yang ketiga ada resisten. Di resisten ini ada 3 jenis resisten, baik di musuhnya maupun di para sindernya. Ada blunt, slash, sama pierce. Nah, untuk resisten di musuhnya itu ada yang sedikit membedakan. Kalau di musuhnya itu ada sin affinity yang ada dibagi 7. Itu di video sebelumnya sudah kujelaskan. Di Limbus Company juga ada sanity. Sanity ini terdapat pada sinner dan sebagian musuh, digunakan agar kita semakin bisa memenangkan clashing dengan head coin yang chance-nya lebih besar muncul ketimbang tail coinnya. Sanity sinner bisa kita tingkatkan dengan cara memenangkan clashing di awal pertarungan, atau enggak ada sebuah ego atau sebuah pasif support dari sinner-sinner di tim kalian. Sanity juga bisa digunakan untuk mengaktifkan ego skill. Semakin banyak sanity point kita, maka ego skill kita akan terhindar dari corrosion atau sebuah kondisi di mana kita tidak bisa mengendalikan sinner kita. Ego skill. Ego skill bisa dibilang adalah proses awakening atau sebuah ulti dari sinner kita yang biasanya mengakibatkan damage yang besar ataupun mengakibatkan buff atau debuff yang cukup besar kepada sinner ataupun musuhnya. Ego skill ini membutuhkan sin resource atau sin affinity untuk mengaktifkannya, serta sanity yang cukup banyak agar tidak terjadi corrosion. Beda dengan ego skill biasanya, corrosion di sini lebih kuat, tetapi dia tidak bisa dikendalikan. Jadi sinner kalian yang lain bisa terkena damage-nya juga. Corrosion akan aktif ketika sinner menggunakan ego skill di sanity point di bawah 0. Corrosion bisa kalian kendalikan dengan overclocking, walaupun dengan sin resource yang cukup banyak dibandingkan ego skill biasanya.
Stagger adalah kondisi di mana para sinner atau musuh kita mengalami kesakitan yang mengakibatkan dalam satu turn berikutnya mereka tidak bisa menyerang ataupun menghindari serangan musuh. Stagger sendiri terpicu ketika darah melewati garis stagger thresholdnya. Bisa kalian lihat dari bar HP sinner kalian ketika sedang melakukan clashing. Ketika mengalami stagger, musuh atau sinner yang mengalami stagger akan cenderung menerima lebih banyak fatal damage dibandingkan biasanya. Jadi perlu diingat agar kalian tidak terkena stagger pada saat clashing melawan musuh atau bos-bos yang dengan damage yang cukup besar. Kita bisa lihat di musuh atau sinner kita itu memiliki speed yang berbeda-beda, antara mungkin 4 sampai 8 atau mungkin 1 sampai 5. Nah, speed itu diberi secara random ketika clashing. Jadi kalian kemungkinan tidak bisa menentukan speed yang mana yang lebih besar karakternya. Speed digunakan untuk mengalihkan serangan dari sinner lain ke sinner yang kalian inginkan. Oke, sekian video tutorial mekanik dari aku. Maaf kalau memang kurang jelas atau ada banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Oke, sampai jumpa di next video.